gimana Pak? Boleh Awalnya sharing mungkin? sakit gula itu mulai terasa itu 2008. Badan habis ya, rasa lapar, makan sebanyak-banyaknya, mau lapar lagi, 1 jam 2 jam setelah makan lapar lagi. Air 1 galon itu bisa habis sendiri 1 hari. Aus terus ya? Minum lagi, haus terus bawa, mau seberapa aja banyak tetap aja haus. Malam juga nggak bisa tidur, bangun kamar mandi minum, kamar mandi minum, gitu aja malam. 2 jam sejam 1 kali itu pasti bang. Satu semalaman itu dia tidur cuma sedikit kan, dia kerjanya bolak-balik kamar mandi aja sama minum, haus minum kencing haus minum kencing. Lapar juga siang juga begitu, lapar terus bawahnya. Malam juga itu lapar terus, tapi badan nggak jadi daging tuh makanan, habis badan saya, tinggal kulit pembalut tulang. Kurus saya. Kalau sekarang ini kan udah luar biasa menurut saya. Akhir baru kenal ini kan. Itu saya juga belum tahu kalau saya itu gula, belum tahu. Nah 2011 setelah saya diwajibkan untuk Medical check up. cek kesehatan di Puskesmas Jatinegara, hasilnya 467. Ditanya sama dokter, kamu sakit gula? Enggak. Nggak tahu saya, nggak tahu. Akhirnya ini saya simpan ya, besok datang lagi. Kamu harus dibikin rujukan sama dia ke RSUD Tarakan. Akhir hari itu saya langsung ke RSUD Tarakan, suruh berobat dulu, harus udah konsumsi obatnya, baru besok pagi baru ambil itu hasilnya. Dari situ baru saya rutin terapi mengenal obat, namanya mengenal obat, udah obat kimia itu udah sampai sekarang rutin. Tapi setelah 2011. Iya. Tapi gejala mulai 2008 ya. 2008. Terus saya kenalnya ini Subarahasia Maut Sukusi itu ya minggu ke-3 bulan Mei 2023. Selama 2 minggu ini saya coba makan ya. Waktu itu beli promo ya. Iya betul. Mix. Iya. 1 box mix. Nah, habis itu, tapi badan saya enak Pak, buat tidur enak. Pokoknya banyak sekali perubahan, walaupun ya obat memang saya tetap konsumsi rutin obat dari dokter itu ya, kan nggak boleh langsung putus. Nah, tadi di badan terasa enak. Pertama buat tidur, itu kaki biasanya kan kayak ditusuk-tusuk itu kaki kalau mau tidur kan sakit, nggak nyaman, karena saking saya pikir udah banyak saraf yang sudah rusak lah. Saya udah belasan tahun itu pasti udah banyak saraf. Itu kaki saya kalau di rumah itu saya nggak bisa nginjak lantai, harus pakai sendal, dingin, langsung masuk angin saya kalau saya. Nah, kaki kita kalau orang gula itu ceritanya seperti itu. Kalau gula itu di kaki masalah itu, pengendapan semua darah mati itu di kaki, di saraf di kaki yang di sama obat-obatan juga mungkin di kaki semua ngendapnya ya. Cuma setelah makan ini kesininya ini udah jalan 6 bulan 7 bulan dah ya. Sekarang ini saya konsumsi ini jauh lebih bagus. Kemarin saya Januari itu, bulan kemarin saya cek terakhir gula itu, gula puasa 102. Wow. Harusnya Bagus. kan itu paling mestinya 100 berapa gitu ya, 100 lupa saya. Tapi tapi gula Puasa. CP-nya
masih tinggi 190, mestinya 140. Tapi saya masih mestinya 140, tapi menurut saya itu sudah jauh perkembangannya, itu jauh banget. Itu sudah luar biasa buat saya kan. Tapi kalau menurut dokter kan ini masih tinggi. Ditawarin lagi apa namanya? Insulin. Nggak mau saya. Saya sampai pindah rumah sakit, pindah dokter itu saya ditawarin insulin tuh setiap kali datang dokternya kan itu udah online tuh ya hasilnya itu. Kalau kita masuk kan ini kalau dokternya senyum-senyum ketus ngomongnya masih tinggi, waduh masih tinggi pak insulin ya. Enggak, saya nggak mau insulin. Saya udah makan Subarasi, ngapain saya insulin tuh kan gitu. Saya udah dalam hati saya, dokter, saya udah makan Subarasi, saya yakin dengan Subarasi itu segitu gula darah saya itu udah berarti kan saya yang merasakan. Saya tahu badan saya juga enak, enteng. Tadinya kan badan itu kan bangun tidur itu nggak enak ya, kaku. Ya, Nggak seger gitu ya nggak Pak? seger, keringat aja nggak seger baunya, bau. Oh, ngaruh ya Pak? Tapi sekarang saya sih keringat bangun pagi itu udah nggak berkeringat lagi. Oh, Lebih wow, tajam luar baunya. biasa. Enak. Saya sendiri aja nggak enak rasanya, lebih tajam baunya. Iya, bisa begitu ya. Tapi sekarang udah ini ya, udah jauh berbeda ya. Jauh berbeda dan nggak keringatan saya kalau pagi, bangun pagi itu nggak keringat. Oh, Jadi enak, luar biasa. Makanya saya bilang udah pelan-pelan ini lihat nanti mulai bulan ini saya itu sudah janji sama diri saya sendiri kalau stop makan olahan tepung semua. Apa namanya, lontong, nasi apa namanya tuh ketan sama bubur nggak boleh ternyata. oh tinggi ya Pak ya? Lontong, bubur tuh gulanya tinggi. Enak semua itu. Kemarin baru dokternya bilang waktu bulan Januari kemarin, ini waktu kontrol saya terakhir bulan Januari itu dokternya bilang jangan makan lontong ya sama bubur. Kalau bubur saya udah lama memang nggak makan. Udah dokter udah bilang dulu nggak boleh makan bubur. Baru tahu itu ternyata lontong juga. Saya pikir karena udah lontong itu udah nggak bentuk Lembek nasi ya, lagi, itu aman bagus, gitu ya. lebih ada aman kalau dikonsumsi. Ternyata itu lebih tinggi juga. Masih mending makan nasi. Terus saya makan apa dok? Semua nggak boleh. Udah nasi merah aja. Ya udah. Saya udah sebulan ini lihat makanan kayak apa? Ya kalau rebus-rebusan makan singkong aja katanya. Bukannya itu gulanya tinggi, itu kan karbohidratnya tinggi dok. Ya dia karbohidratnya bagus daripada nasi. Gitu. Dulu ada dokter juga bilang nggak boleh olahan singkong. Nggak boleh makan singkong. Ini sekarang makan singkong, suruh makan singkong. Dulu ada dokter bilang nggak boleh makan singkong. Gimana ceritanya dokter ini? Jadi Sama singkong aman? Hah? Singkong boleh sekarang? Iya sama dokter yang sekarang boleh? Boleh katanya. Itu karbohidratnya memang tinggi. Iya, pengganti karbo. Tapi karena Ubi gitu ya? karbonya juga dia itu karbonya bagus. Oke. Iya. Makan aja itu kentang, ubi, sama singkong boleh, singkong. Jadi ya untuk bulan ini saya mau lihat nanti hasil bulan ini nih tanggal 22 saya mau kontrol lagi. Saya mau lihat karena saya udah menahan diri untuk yang tadi saya sebenarnya saya nggak makan itu. Mau lihat pengaruhnya ya Pak ya? Iya. Terus saya ini Subarasinya saya tambahin jadi 2. Saya tadi Dua kan Suba? satu-satu. Sekarang? Sama ini kan satu-satu saya minumnya. Sekarang Sekarang saya 2, naikin Subanya, Utsunya tetap 1. Ya. Nah, pernah di
dibilang sama dokter itu di rumah sakit sana, kalau saya sebut namanya, saya dirujuk ke sebelahnya, tetangganya, ke teman dokternya, dokter jantung. Saya ke situ, saya di USG bagus katanya, di EKG hasilnya juga bagus. Nah di treadmill saya cuma sampai 85%. Udah itu saya udah gak kuat. Ngos-ngosan udah. Ya udah. Saya disuruh kemana? Ke Harkit. Ke Harkit Harapan ya, kita. pasang ring. Harapan Wish. kita. Pasang ring katanya bagus itu USG. Karena EKG EKG-nya juga bagus. kan bagus juga. Cuman gara-gara Treadmill Treadmill. 85% itu. Nah, kan itu dua itu kan udah bagus. Treadmill 85%. Sementara susternya tadi bilang maksimal Bapak 85% ya. Kalau 85% sudah bagus katanya gitu. Sama dokternya begitu. Harkit ya, saya bikin rujukan pasang ring. Enggak mau saya. Saya gitu. Tiap kali saya kontrol, mana ada keluhan? Enggak ada. Memang enggak ada keluhan. Saya udah percaya sama ini, pasti ya, kalaupun ada penyempitan, ada apa, ya separasi lah yang membersihkan darah saya kan. Amin. Saluran yang mampet-mampet itu ya dibersihkan sama, saya percaya itu aja. Udah disubarasi aja semuanya, jantung kayak apa. Nah pernah juga saya kreatininnya saya itu 1,12 tinggi ya. Harusnya kan 0,1 sekian. Pernah itu. Akhirnya terakhir saya bulan Januari itu kemarin semuanya bagus. Untuk ginjal semuanya bagus. Asam uratnya bersih. Kreatininnya 0,0 sekian. Puji Tuhan. Amin. Ya, saya hanya masih utang saya itu di gulanya. Pabrik gulanya ini Pabrik ya Pak ya. gulanya kalau bisa ditutup. Amin, semoga ya Pak Pak. berproses ya, tapi kan Rinduan udah saya itu ya. kebaikan. Pengennya pabrik gulanya itu di aja udah. Pokoknya Kreatinnya Oke. berapa sekarang? Ya. Kreatin. Udah 0,0 sekian. bagus. Oh, udah Puji bagus Tuhan. ya. Bagus. Makasih banyak Pak Martin. Semoga nanti terus berproses Terima kasih membaik ya. sharingnya. Ya, terima kasih sharingnya. Nah, saya